Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Mantap semangat kalau kalian belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Di halaman berapa? Di halaman 156. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita lihat kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pembelajaran 3 di subtema 4 adalah Bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Untuk SPDP 3.4 dan 4.4. Untuk matematika di 3.3 dan 4.3. Kita lanjutkan untuk materi di pembelajaran 3. Kalian perhatikan untuk materi di pembelajaran 3. Di situ ada warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Coba ceritakan kepada temanmu secara bergantian. Pada halaman 156, kalian perhatikan di sini ibu-ibu menyiapkan makanan, anak-anak membantu menyiapkan makanan. Nah, ada juga yang membantu membersihkan sampah. Nah, itu adalah untuk halaman 56. Kita lanjutkan di halaman 57. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Siti dan Ibu Siti. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Ibu. Nah, di sini Siti membantu ibunya menyajikan kue atau makanan kecil ke bapak-bapak di acara gotong royong lingkungan. Kalian perhatikan di sini. Ini kuenya, Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya, Pak. Nah, mereka menyajikan dengan ramah. Terus bapak-bapaknya yang sedang kelelahan, terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Kuenya silahkan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Kalian bisa melihat. Ini adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Mana yang menurut kalian mencerminkan sikap hidup rukun di masyarakat? Terus, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Kalian tahu menunjukkan penolakan itu gimana? Berarti menolak. Itu gambar yang mana? Ini gambar 1 atau gambar 2 atau gambar 3 atau gambar 4. Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Nah, pernah enggak kalian menolak pemberian orang lain? Kalau pernah, berarti jawabannya pernah. Kita lanjutkan ke halaman 158. Tuliskan kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Dari percakapan 1, 2, 3, 4 itu kalian tulis yang mana yang termasuk kalimat penolakan. Nah, kita lanjutkan untuk yang bawah di halaman 158. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan pengalamanmu melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Ini merupakan kata atau kalimat penolakan. Jadi, kalian bisa membuat sebuah percakapan tentang pengalaman melakukan penolakan terhadap pemberian orang lain.
kita lanjutkan di halaman 159. Nah, di situ ada sebuah soal cerita. Kegiatan gotong royong di rumah Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah, penjumlahan dan pengurangan sudah dipelajari sebelumnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita jumlahkan dulu kue-kuenya antara kue bolu dan kue lemper. Berarti 95 ditambah 120, terus yang sudah dimakan. Berarti kalau sudah dimakan itu adalah berkurang. Berkurang berapa? 158. Jadi caranya untuk halaman 159 itu adalah mencari dulu jumlah kuenya antara kue bolu dan kue lemper, kemudian dikurangi yang sudah dimakan keseluruhan, yaitu 158. Nah, kalian lihat di sini penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. Dimulai dari penjumlahan dulu, yaitu 95 ditambah 120 sama dengan 215. 215 dikurangi 158 sama dengan 57. Jadi sisa kue sekarang adalah 57. Kita lanjutkan di halaman 160. Nah, di situ kalian menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dengan cara yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Nah, ini halaman 160, nanti kalian kerjakan sendiri. Kita lanjutkan di halaman 161. Nah, di situ ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian lainnya. Nah, nanti di situ kalian punya tugas, yaitu membuat gambar dengan memberi hiasan biji-bijian. Bisa kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain. Untuk bahan dan alat bisa kalian baca di halaman 161. Kita lanjutkan di halaman 162. Nah, di situ masih terusan dari cara membuat hiasan dari biji-bijian. Untuk halaman 162 di situ masih cara membuat hiasan dari biji-bijian. Kita lanjutkan di pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 4? Kita lihat dulu pemetaan kompetensi dasarnya. Pada pembelajaran 4, pemetaan indikator pembelajarannya adalah untuk bahasa Indonesia 3.1, 4.1, untuk SPDP 3.4, 4.4, dan untuk matematika adalah 3.3 dan 4.3. Kita lanjutkan untuk materinya. Untuk materinya, kalian perhatikan di halaman 163 pembelajaran 4. Di situ ada percakapan antara Lani dan Edo. Ini Lani, ini Edo. Ayo kita ikut bergotong royong bersihkan lingkungan. Tidak mau, aku males, bekerja bakti itu melelahkan. Terus yang bawah, ayo kita ikut bergotong royong bersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurutmu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, yang mana? Yang ini tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan.
Nah, kalau yang ini adalah maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurutmu mana kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, di antara dua ini yang merupakan kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan itu adalah yang bawah. Maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Itu adalah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan. Kita lanjutkan di halaman 164. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Bacakan ceritamu itu di depan kelas dengan percaya diri. Kita lanjutkan di halaman 165. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihiasi dengan biji-bijian. Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Pajanglah hasil karyamu di depan kelas. Karena kalian di rumah, jadi kalian nanti membuat dan hasil karyanya kalian pajang di rumah kalian masing-masing. Kemudian nanti difoto. Kita lanjutkan di halaman 166. Nah, di situ ada soal cerita. Nah, pada soal cerita itu kalian perhatikan apa perintahnya. Kalau yang diperintahkan adalah jumlah, itu berarti ditambahkan. Sekali lagi, kalau di situ yang ditanyakan jumlah berarti ditambahkan. Terus kalian lihat untuk yang nomor 3. Nah, di situ ada Udin mempunyai 180 biji budian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin, berarti biji-bijiannya Udin itu bertambah, berarti tambah berapa? 80 ditambah 180 ditambah 125. Kemudian biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Kalau yang ditanyakan sisa, berarti itu nanti jumlah biji-bijian seluruhnya itu dikurangi jumlah yang digunakan. Diingat itu. Kita lanjutkan di halaman 167. Di situ ada ibu membuat kue 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapatkan kiriman kue dari tanggal sebanyak 50 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Nah, di sini membuat kue 115 diberikan, berarti dikurangi. Dikurangi berapa? 75. Setelah itu di kiriman kue dapat kiriman kue, berarti ibu mendapatkan kiriman kue, berarti ditambah lagi 50. Kalian perhatikan untuk yang nomor 5, jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit, yaitu 72 orang. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Kalau yang ditanyakan di sini, kalian lihat, kalian pahami soal nomor 5. Di sini jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Ini berarti jumlah anak-anaknya itu adalah 229 ini dikurangi 72. Kemudian kalian tambahkan berapa jumlah penduduk dewasanya, yaitu 229. Bu Fitri ulangi lagi, di sini ada jumlah anak-anak. Cara mencari jumlah anak-anak adalah dengan cara jumlah
penduduk dewasa dikurangi ini 72. Kemudian nanti ditambah lagi 229. Nah, semoga dari soal ini kalian bisa paham dengan penjelasan Bu Fitri. Selamat kalian semangat mengerjakan. Jangan lupa kalian harus sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jangan bosan-bosan untuk tetap belajar. Pakai masker kemanapun kalian keluar rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.